البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Haditsu Tasi' wa Salasun ba'da samanimi'ah 839. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Isbal yaitu menghulurkan melebihi yang disyariatkan, menghulurkan kain itu, memanjangkan, itu berlaku pada izar, kain sarung, kain pelikat. Wal qamis, ya gamis juga. Kalau panjang-panjang kena hukum itu juga. Wal imamah, demikian pula surban menurut riwayat yang ini. Man jarra syai'an khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa mengheret sedikit saja dari kain-kain tadi, yaitu memanjangkan, melebihi yang disyariatkan dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Jangan letak situ. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Tetapi kata Syekhuna Abu Amr hafizahullahu taala, ini riwayatnya mungkar, kecuali yang paling akhir yang manjarra saubahu. Jelas ini sudah banyak riwayat yang sebelumnya dan setelahnya insyaallah yang menunjukkan riwayat ini benar. Tapi yang lafaz-lafaz pertama itu mungkar kata beliau. Hadis ini kata beliau memang diriwayatkan tadi itu, tapi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Musa bin Uqbah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Handhalah bin Abi Sufyan dari Salim dari Ibni Umar marfu'an tanpa ada lafaz-lafaz ini, al-isbal fil izar wal qamis wal imamah. Baik, demikian pula Bukhari Muslim meriwayatkan dari jalur yang sangat kuat, yaitu Nafi' dan Abdullah bin Dinar, juga Zaid bin Aslam, semuanya dari Ibnu Umar tanpa ada tambahan tadi. Berarti yang mendatangkan kemungkaran siapa zahirnya? Yaitu Abdul Aziz bin Abi Rawat, karena rawi inilah yang muncul di dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian Syekhuna Abu Amr mendatangkan riwayat yang lain-lain lagi tanpa ada tambahan kalimat tadi. Penguat-penguat yang lain banyak, yaitu penguat bahwasanya Abdul Aziz bin Abi Rawat ini betul-betul berhadapan dengan rawi para a'imah yang banyak sekali. Makanya Abu Hatim Ar-Razi di dalam Kitabul Ilal mengatakan riwayat ini mungkarah. Ibnu Abi Syaibah setelah meriwayatkan hadis tadi, beliau juga mengatakan ma'aghrabah, alangkah asingnya riwayat ini. Adapun kalau yang manjarra saubahu khuyala, ini telah kita lewati berulang-ulang, bahwasanya yang mengheret kainnya itu memanjangkan dalam keadaan sombong, maka hukumannya memang berlipat-lipat. Tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat, tidak diajak bicara dengan pembicaraan kasih sayang, tidak disucikan, tidak dipuji, dan masuk neraka dengan siksaan yang pedih. Adapun kalau tidak dengan kesombongan tetapi sengaja, Abu Bakar tidak sengaja, dia jatuh-jatuh terus kain pelikatnya. Tapi barang siapa sengaja dan mengatakan, oh saya tidak sombong, maka ini adalah dosa besar. Nah, dosa besar ya hukumannya adalah finnar dengan keumuman dalil yang lain. Inilah yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin. Yang tidak sombong tetapi sengaja melakukan itu berarti sengaja berbuat dosa besar, masuk neraka ancamannya. Tapi yang melakukan itu dengan sombong, kalau tadi tidak sombong, kalau yang sombong hukumannya dilipat gandakan. Itulah penggabungan dalil-dalil yang betul di dalam bab ini. Kata Syekhuna Abu Amr, maka yang untuk masalah gamis dan kain pelikat telah kita ketahui memang hukumnya haram kalau sampai menutup mata kaki, buku lali itu. Berarti sisa kemungkarannya ada pada imamah semata.
Karena tak ada satu hadis pun yang sahih yang melarang imamah itu panjang. Cuma apa? Tetap yang namanya israf, kalau panjang sangat ya itu berlebihan. Ini masuk kepada dalil yang lain, wala tusrifu. Baik, yaitu apa? Jangan kalian berlebihan melakukan israf. Kain apa tadi itu? Sorban secukupnya. Baik, yang penting boleh menutup hidung atau menutup leher ketika diperlukan. Kalau ada abu, ada jerbu, atau mungkin musim yang sangat dingin dan sebagainya. Baik, kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, Masya Allah hadisnya panjang dan banyak faidahnya di sini insyaallah. Al hadisul arba'un ba'da samanimi'ah. Yang ke-840. Wa an Abi Jurai Jabir ibni Sulaim radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yih. Saya melihat ada seorang lelaki yang mana orang-orang itu mereka menaati pendapatnya. Kalau dia berpendapat begini, orang langsung berjalan mengikuti pendapat dia. La yaqulu syai'an illa sadaru an. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali orang-orang menaatinya, langsung berjalan dari pendapatnya itu tadi, mengikuti pendapat dia. Qultu man hada? Saya bertanya, siapa orang ini? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya, kalau ra'yu yang terpandang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain ra'yu Rasulullah, maka wajib dikembalikan kepada dalil. Imam Al-Auza'i telah mengatakan apa itu? Alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas. Engkau wajib setia dengan asar-asar salaf walaupun umat manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hindarkan dirimu dari pendapat para tokoh. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya untukmu dengan perkataan-perkataan. Yang terpandang bukan perkataan-perkataan, tapi sesuai dalil dan asar salaf atau tidak. Thayyib. Asar tadi ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, dan juga Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah, dan yang lain-lain asar sahih. Adapun Rasulullah, beliau punya ra'yu dan beliau maksum. Qultu alaikas salam ya Rasulullah marratain. Saya, yaitu Jabir bin Sulaim, mengatakan alaikas salam, semoga tercurah kepada Anda keselamatan itu wahai Rasulullah, diucapkan 2 kali. Beliau ingin mengucapkan tahiyah, yaitu penghormatan salam, tetapi alaika didahulukan. Qala la taqul alaikas salam tahiyatul mauta. Nabi mengatakan jangan engkau mengatakan alaikas salam, karena alaikas salam ini penghormatan untuk orang yang mati. Thayyib. Alaikas salam di sini adalah fi mahalli raf'in alal hikayah, sebagai apa? Mubtada. Tahiyah sebagai khobarnya. Thayyib. Qul assalamu alaik. Tapi katakan assalamu alaik. Jadi assalamnya didahulukan. Baik. Dijelaskan oleh para pensyarah, larangannya di sini tidak sampai haram. Larangannya adalah makruh. Buktinya apa? Kalau kita menjawab salam, kita mendahulukan alaika juga, wa alaikas salam. Maka larangannya tidak sampai haram. Bahkan untuk orang yang mati sendiri prakteknya apa? Assalamualaikum ahlad diyar. Salamnya didahulukan. Bukan alaikum yang didahulukan. Makanya yang di hadis ini adalah kemakruhan, tidak mutlak haram. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati juga berhak mendapatkan penghormatan. Penghormatan dalam artian tahiyat itu, yaitu diberi ucapan doa assalamualaikum ahlad diyar dan yang semacam itu. Bukan penghormatan yang menimbulkan kesyirikan tentunya. Qul assalamu alaik. Qal qultu anta Rasulullah. Saya bertanya, apakah engkau Rasulullah? Qal ana Rasulullah. Maka Nabi menjawab, aku adalah Rasulullah. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh seseorang menyebutkan keutamaan dirinya apabila diperlukan, bukan sebagai bentuk kesombongan, tetapi sebagai apa? Untuk agar orang tahu bahwasanya oh ini layak untuk diambil ilmunya. Apalagi ini Rasulullah, bukan dengan alasan tawadhu, oh saya hamba Allah saja. Tak, sekarang Rasulullah memperkenalkan diri,
Ditanya ya menjawab, ya saya memang Rasulullah, agar segera ditaati ajaran-ajaran beliau. Dan bukan untuk mengkultuskan diri, tapi langsung menisbatkan kepada Allah Ta'ala. Makanya setelah itu beliau tidak banyak bicara tentang diri beliau, tapi tentang Allah. Alladzi idza asabaka durrun fada'autahu kasyafahu ank. Yang mana dia itu alladzi kembali ke mudhaf ilaihnya, yaitu Allah, bukan alladzi sebagai bayan dari Rasul, bukan, tapi bayan terhadap mudhaf ilaih. Allah, saya utusan Allah, yang mana Allah itu adalah zat yang mana apabila engkau tertimpa malapetaka atau kerugian atau bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya, dia menghilangkan bahaya tadi dari dirimu. Dan ini terbukti untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang yakin, doa-doa itu dikabulkan. Baik, tinggal apa? Kita bersabar. Terkadang dikabulkan dengan cepat, terkadang terasa lambat bagi kita. Kembalinya kepada hikmah dari Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir sendiri, mereka banyak mendapatkan bukti itu. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan itu. Sering kalian sendiri kalau mengalami kesulitan, kalian tidak lagi menyembah berhala, kalian hanya berdoa pada Allah. Baik, dan mereka mengakui itu. Makanya Rasulullah mengingatkan dari sisi itu. Kalau engkau tertimpa bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya, dia menghilangkan bahaya itu darimu, bukan berhala-berhala yang menghilangkannya. Wa idza asabaka amusanatin da'autahu ambataha lak. Dan apabila engkau mengalami tahun kekeringan, tahun paceklik, tahun ya tidak ada hujan, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Baik, bukan patung-patung tadi yang mampu, tapi hanya Allah lah yang mampu. Wa idza kunta bi ardin qafar. Dan apabila engkau ada di negeri yang kosong, atau apa, sebidang tanah yang kosong, mungkin gurun pasir atau apa, aufalah, ya gurun pasir. Fadallat rahilatuk, kemudian kendaraanmu hilang, fada'autah, kemudian engkau berdoa kepada Allah, raddaha alaik, maka Allah mengembalikannya kepadamu. Baik, terus menerus Nabi menyebutkan semuanya ini untuk dikembalikan kepada Allah, bukan untuk mengkultuskan. Jadi tidak seperti tokoh-tokoh ekstrim sufi ya saya wali, kalau engkau minta ini saya kasih, kalau engkau minta kesembuhan saya kasih, kalau engkau minta apa-apa tinggal sebut nama saya 3 kali, nanti akan datang 1 pinggan makanan. Ini memang minta disembah dia itu, naudzubillah. Sementara Rasulullah yang jauh lebih hebat dari wali, kalau memang betul orang tadi wali, ya wali setan. Kalau sementara Rasulullah langsung menceritakan tentang Allah, bukan tentang kehebatan diri beliau. Memang lain antara orang yang ikhlas dan utusan Allah dengan apa, orang-orang yang memang penyembah setan, memang sangat lain. Qal qultu ihad ilai, berilah saya wasiat. Qal la tasubbanna ahada. Nabi mengatakan jangan sekali-kali engkau mencaci siapapun juga. Baik, hukum asalnya memang haram. Rasulullah mengatakan sibabul mu'min fisqun wa qitaluhu kufur. Mencaci mukmin itu adalah kefasikan, berarti apa? Dosa besar. Memerangi mukmin itu adalah kekufuran, ya dosa yang lebih besar lagi. Bukan berarti langsung kafir, tapi ini amalan orang-orang kafir memang. Dan seterusnya sesuai dengan yang ma'ruf di dalam penjelasan itu. Qal fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syah. Masya Allah, ini menunjukkan semangatnya sahabat untuk langsung menjalankan ajaran Nabi, tidak banyak berpikir, tidak banyak mencari celah. Maka setelah itu saya tidak mencaci orang merdeka ataupun hamba sahaya maupun unta ataupun kambing, semuanya tidak dicaci. Betul-betul taat dengan wasiat dari Nabi. Tapi kita tahu dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh untuk sesuatu yang memang layak untuk dicaci. Makanya Nabi melarang mencaci, tapi terkadang Nabi juga menampilkan kata cacian tatkala memang itu diperlukan. Tapi bukan bermudah-mudah untuk mencaci tentunya. Baik. Kemudian wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dan jangan sekali-kali engkau meremehkan, merendahkan keburukan sedikit pun. Ya, kita tidak tahu dengan kebaikan sedikit pun.
Kita tidak tahu dengan kebaikan yang mana kita akan masuk surga. Boleh jadi kebaikan itu kita pandang kecil, ternyata di sisi Allah nilainya sangat besar. Tayyib. Wa antukal lima. Yang lain mengatakan walau antukal lima. Akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Walaupun berupa apa? Engkau berbicara dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu itu cerah ceria. Ini ringan saja, tetapi ternyata boleh jadi pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih itu, atau sahih li ghairih, tabassumuka fi wajhika li akhika shadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu, di wajahmu, itu adalah sebagai bentuk sedekah. Tayyib. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Hadisnya sahih. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu, menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya perkara tadi termasuk perkara yang ma'ruf, dan Allah tidak meremehkan dan tidak menyanyiakan perkara ma'ruf walaupun seukuran dzarrah. Warfa' izaraka ila nisfi saq. Angkat kain pelikatmu itu sehingga mencapai setengah betis. Tayyib. Ini untuk laki-laki agar tidak sombong dan sebagainya. Ternyata laki-laki banyak yang malas melakukan ini. Orang-orang awam lebih suka gaya orang kafir. Tapi yang praktek malah perempuannya ya, angkat-angkat kaki macam itu, angkat kain. Naudzubillah, ikut gaya orang-orang kafir. Naudzubillah. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau engkau tidak mau, maka menuju kepada Ka'bain, kepada kedua mata kaki itu. Telah dijelaskan menurut pendapat yang rajih, ilah di sini tidak bermakna ma'a, tapi menuju ke situ. Tapi jangan sampai menutup buku lalinya itu, menutup mata kakinya itu. Ya, kalau sampai menutup mata kaki seperti sebagian sururiyun yang dilarang kan di bawah mata kaki. Kalau tepat di mata kaki tak dilarang. Nah, ini mencari masalah berarti. Padahal gerak sedikit saja sudah langsung turun itu. Sementara Nabi menyuruh untuk menjauh dari perkara yang syubhat, perkara yang menimbulkan dosa boleh jadi. Bukan malah berusaha untuk mencari mana yang paling dekat dengan keharaman. Ini bahaya, malah mendekat ke batas-batas Allah Ta'ala. Ya, kalau betul-betul itu batasnya. Kalau ternyata engkau telah melanggar batasan, ini mencari masalah. Harusnya sempadan itu dijauhi, bukan malah didekati. Demi mencari ridho makhluk rata-rata kan, biar orang awam tidak lari katanya. Kalau mata kaki saya nampak, orang awam lari. Memangnya di mata kaki ada apa? Orang awam aja jalan pahanya nampak, laki-laki pakai apa namanya itu? Apa ya? Celana pendek atau apa? Short. Nah, itu aja mereka tak lari pun dengan temannya. Tidak meninggalkan. Ini sekedar buku lali nampak, takut orang awam lari katanya. Kita mencari ridha Allah, bukan ridha makhluk. Nah, itu. Sebelum Taliban ada, Nabi pun sudah mengajarkan yang baik-baik. Taliban lahir tahun berapa juga? Iya, banyak yang bilang gitu, mengejek di Indonesia gitu. Oh, ini banjir. Akhirnya betul kan, sering banjir kan. Nah, kena musibah. Menghina hukum Allah, akhirnya kena banjir betul. Iya, karena sudah biasa tengok orang Perancis yang katanya nampak hebat, handsome itu, padahal entah baunya bau apa di sisi Allah. Sementara perempuan yang kafirah santai aja pakai pakaian yang bukan di atas mata kaki, betul. Ya, itu lebih ringan. Cuma kalau untuk sholat nanti ada larangan melipat kain, melipat ujung-ujung seluar dan sebagainya. Itu di dalam sholat tak boleh. Kalau di luar sholat masih boleh, tak masalah. Iya, di dalam sholat yang tidak boleh. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wa iyyaka wa isbalal izar. Ini perintah yang berat. Hindarkan dirimu dan hindarilah
memanjangkan kain pelikat itu, kain sarung, fa innaha minal makhilah, karena sesungguhnya itu termasuk kesombongan. Ini dalilnya sangat jelas. Sama saja niat kita sombong atau tanpa niat, amalan itu sudah termasuk kesombongan. Maka kita disuruh untuk menghindar. Sementara Allah Ta'ala jelas, innallaha la yuhibbul makhilah, karena sesungguhnya Allah tidak suka pada kesombongan. Makanya ini tak boleh, walaupun sekedar penampilan pakaian. Rasulullah sudah mengatakan itu termasuk kesombongan dan Allah tidak suka. Maka sama saja kesombongan itu ada di hati kita atau tidak. Kalau sudah dikatakan amalan ini adalah kesombongan, maka jangan kita mencari masalah di situ. Kita tak mampu untuk menjamin hati kita tidak dimasuki kesombongan seukuran darah dengan sebab sengaja menyelisihi ajaran Nabi. Wa ini mru'un syatamaka aw ayyarak bima ya'lamu fik. Kemudian apabila ada seseorang yang mencacimu atau menyindirmu dengan perkara yang dia tahu itu ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih, maka jangan engkau menyindir dia dengan perkara yang engkau tahu itu ada pada dirinya. Ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Ini perintahnya, ini larangannya seperti itu. Tapi kita tahu dalil yang lain menunjukkan boleh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Tapi memang tidak digalakkan. Maka di sini Rasulullah memberikan wasiat agar Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu mendapatkan yang lebih baik. Dalil yang lain menunjukkan boleh keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Tetapi Rasulullah mengajarkan agar Jabir mencari yang lebih baik lagi, tidak dengan cara yang sama. Nilai kita lebih baik daripada orang itu. Jangan merendahkan diri sendiri dengan mengikuti pola orang itu. Dia memakai segala cara berdusta terhadap kita, kemudian kita pakai cara-cara dusta juga. Tidak demikian. Dia mencari-cari aib kita demi menjatuhkan nasihat-nasihat kita. Jangan kita sengaja cari-cari aib dia. Kita berjalan di atas syariat. Perkara agama kita urus bagian perkara agama. Masalah pribadi diusahakan untuk tidak diikutkan. Ini orang yang ikut wahyu, bukan ikut hawa nafsu. Kalau pengikut hawa nafsu, segala cara akan dipakai. Fa innama wabalu dzalika alaih, karena kecelakaan, kesialan atas amalannya itu akan menimpa dirinya. Adapun kalau kita sudah membalas keburukan dengan keburukan semisal, ya sudah, berarti sudah kosong-kosong. Tapi kalau kita tidak membalas dengan yang setimpal, maka dia yang akan celaka disebabkan karena membongkar aib-aib. Padahal perkaranya bukan masalah aib pribadi harusnya. Tak perlu diikutkan masalah aib pribadi kalau memang ada aib pribadi di situ. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dikatakan di sini sanadnya sahih. Dikatakan oleh Imam Nawawi sanadnya sahih. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Syekhuna Abu Amr mengatakan memang kesimpulannya adalah sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dan juga disahihkan oleh Al-Wadi'i. Ilahuna wallahu a'lam.